Halo Sobat DP, kembali lagi di acara The Podcast. Podcastnya anak DP. Sebelumnya bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus menjadi berkat bagi kita semua. Podcast kali ini akan dipandu dengan saya, Nathanael, dan rekan saya, Novelin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang Paskah. Hari ini kita nggak cuma berdua loh, tapi kita juga akan ditemani tamu spesial yaitu Pak John Fischer Doyis. Halo Pak Fischer. Halo Novelin, halo Nathanael. Halo Pak. Hai, halo teman-teman DP yang ada di rumah. Apa kabar untuk kalian? Semoga kalian sehat selalu. Nah Pak, Bapak pernah gak sih pas masih kecil itu kayak disuruh ada permainan pas Paskah untuk mencari telur atau melukis telur gitu Pak. Sebenarnya apa sih relasi hubungan antara Paskah dan telur gitu? itu. Maknanya apa Iya. Pak? Oke, jadi gini, Bapak dulu pernah ikut bermain itu juga dulu ya, kayak mencari telur, caranya di semak-semak atau di tempat yang tersembunyi lah, di dalam pot. Bahkan pernah itu Bapak temuin telur di dalam helm. Helm yang digantung di motor ya, bukan dipakai orang gitu. Nah itu. Lalu kemudian lomba untuk melukis telur. Nah, jadi itu kan identik dengan Paskah telurnya. Lalu hubungannya kayak gimana? Gini, orang pada zaman dahulu itu biasanya melihat telur itu sebagai suatu lambang kehidupan yang baru. Nah, gini misalnya kalau Novelin atau Nathanael, kalau dalam pelajaran IPA gitu kan, ayam kalau dia mengeram ya, ayam kalau mengeram itu kan lama, lalu kemudian ada anak ayam yang muncul gitu ya, berarti di situ di dalam telur itu ada kehidupan. Nah, ada kehidupan sehingga cangkangnya pecah lalu muncul kehidupan baru. Nah, jadi telur itu diidentikan dengan kuburan Yesus gitu. Cangkangnya itu ya, cangkangnya itulah kuburan Yesus yang pecah atau terlepas dari tutup kuburan itu sehingga muncul Yesus yang bangkit. Nah, itu menjadi lambang kehidupan baru bagi kita. Nah, kok kehidupan baru? Nah, jadi kehidupan baru itu Yesus kan wafat, sengsara, wafat dan juga bangkit untuk manusia. Nah, manusia kemudian ditebus dosanya oleh Yesus. Jadi kita yang dulunya adalah manusia berdosa, dengan kebangkitan Yesus kita menjadi manusia yang baru, manusia yang ditebus dosanya oleh Yesus. Makanya menjadi manusia baru, punya kehidupan baru gitu. Sehingga telur dimaknai seperti itu. Nah, itu sudah lama sih dalam sejarah kekristenan telur itu digunakan. Seperti itu tentang relasi antara Paskah dan juga telur. Seperti itu. Jadi kan pas sebelum Yesus dihukum mati, Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, Pontius Pak. Pilatus, benar. Kalau Bapak menjadi Pilatus, apa keputusan yang Bapak berikan? Waduh, kalau jadi Pilatus, kalau jadi Pilatus ya, kalau saya jadi Pilatus, kira-kira saya menghukum Yesus enggak? Gitu ya? Iya. Pertanyaannya, kira-kira kalau Ethan gimana? Kamu mau hukum Yesus enggak? Enggak pasti ya. Kalau saya ya kan kalau zaman dulu pasti pemikirannya manusia lah ya. Pasti iya gitu. Masih oke ya. Emang sih ya, kalau kita lihat ke posisi dari Pilatus, dia itu kan kok dia bisa hukum Yesus ya? Sebenarnya kan Pilatus itu pada awalnya dia itu tidak menghukum Yesus. Dia kan cek nih, kira-kira Yesus bersalah enggak? Ternyata setelah dia cek, Yesus itu enggak bersalah. Makanya dia bilang, saya kembalikan Yesus ini kepada kalian, kepada orang banyak yang antar Yesus kan. Saya tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Nah, ya sudah, daripada mereka tetap protes, ya sudah, saya nanti akan menghukum dia, dicampuk aja hukum. Setelah itu saya lepaskan. Sudah dihukum cambuk. Nah, setelah dicampuk kan Yesus kalau teman-teman nonton film The Passion of Christ itu babak belur kan, Yesus dicambuk, di apa segala macam. Nah, harapan Pilatus setelah itu dia dilepaskan gitu karena melihat wah Yesus sudah babak belur nih, sudah hancur. Tapi orang-orang yang datang pada saat itu malah menuntut bahwa Yesus itu harus disalibkan. Wah, bingung kan Pilatus? Kalau dia, pertimbangan Pilatus ini, kalau dia menyalibkan Yesus,
Berarti dia mengikuti permintaan orang banyak. Tapi berdasarkan hukum Yesus nggak bersalah. Nah, persoalannya kalau Pilatus mengatakan, oh Yesus nggak boleh dihukum gitu, nanti orang banyak berontak. Nah, kalau berontak, ribut tuh wilayahnya Pilatus. Kedengaran sama Kaisar, Pilatus dicopot jabatannya. Nah, jadi akhirnya Pilatus memilih untuk menghukum Yesus. Karena apa? Dia tidak mau jabatannya dicopot. Dia tidak mau jabatannya hilang. Makanya dia menghukum Yesus saja. Tapi dia licik juga. Kalau ini adalah satu kesalahan, bukan tanggungan saya. Makanya dia cuci tangan. Bukan kesalahan saya. Keturunan kalian yang tanggung. Jadi gitu. Nah, kembali ke pertanyaan. Kalau saya jadi Pilatus, dengan kondisi saya yang sekarang, yang saya tahu Yesus itu siapa, tentu saya tidak akan menghukum ya. Tapi pesannya bagi kita adalah, hendaknya kita itu jangan mengorbankan orang lain demi sesuatu, apalagi sesuatu itu tidak benar gitu, apa adanya gitu. Apalagi ini kan tentang nyawa seseorang. Nah, penting nih bagi para pengadil di pengadilan gitu. Jadi putuskan perkara itu ya berdasarkan apa yang real, bukan berdasarkan atas desakan orang. Nah, kurang lebih pesannya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih ya kayaknya tidak ya. Paling tidak kita harus punya nilai yang kita pegang. Ada yang nilai lebih dari yang harus kita perjuangin, yaitu tentang keadilan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, jadi si Pilatus itu nggak mau kehilangan jabatannya? Iya, dia nggak mau hilang jabatannya. Kalau dia nggak turutin kata orang, ya dia nanti akan digugat kayak gitu ya. Jadi kacau tuh daerah. Nah, karena kacau makanya Kaisar Romawi nanti akan ya mungkin menggantikan. Nah, daripada dia diganti, kekayaannya berkurang, hilang bahkan jabatannya, ya udah ikutin aja lah. Dia main aman aja gitu. Cari aman. Nah, gitu kurang lebih. Oke Pak, jadi kita coba balik ke kisahnya ya, Nah, sesuai nyatanya gitu. Kan Pilatus itu menghukum Yesus untuk disalib. Nah, saat disalib kan Yesus itu mengangkat salibnya kan. ya. Ada satu orang, itu Simon Kirene. Oh, yang bantu Yesus itu ya. Ya. Oke. Nah, itu menurut Bapak kenapa sih Simon Kirene itu mau membantu Yesus? Padahal kan itu kan bukan tugasnya dia. Iya, iya. Padahal itu Kan? bukan tugas dia tapi dia bantu. Oke, menarik juga ya kalau kita lihat si Simon ini. Nah, sebelumnya saya kasih latar belakang dulu ya, kenapa si Simon Kirene dikatakan Simon Kirene itu karena dia berasal baru datang dari tempat tinggalnya yaitu Kirene. Nah, Kirene itu kan kalau sekarang itu masuk wilayah Afrika atau Libya kalau nggak salah itu kalau Kirene. Jadi kita lihat bahwa orang dari Afrika datang ke Yerusalem. Kira-kira ngapain dia bisa sampai di situ? Nah, kita lihat nih keadaan pada saat itu. Yesus itu disalibkan, dihukum, itu mendekati hari raya Paskah orang Yahudi. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih, berarti Simon Kirene ini sebenarnya orang Yahudi. Hanya dia tinggal di perantauan gitu, kayak saya dari Flores, Nathanael, Novelin dari mana, pada saat perayaan kembali gitu. Tiba-tiba di sana di kampung halaman terjadi permasalahan. Nah, ini ada apa sih sebenarnya? Tiba-tiba kita disuruh ikut terlibat dalam masalah itu. Nah, kurang lebih kayak gitu kondisinya si Simon Kirene ini. Nah, dia datang untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Nah, seperti itu. Kebetulan dia lewat di situ, makanya ya, disuruh untuk membantu. Kok dia disuruh untuk membantu? Karena para prajurit itu nggak mau melihat Yesus kelelahan. Gitu. Kalau Yesus kelelahan, siapa yang akan memikul salib ini sampai ke Golgota? Paling tidak ada yang bantu Yesus, nanti setelah itu Yesus pikul lagi sampai di Golgota. Makanya si Simon Kirene ini diminta untuk membantu. Kenapa dia mau membantu? Dia sebenarnya dipaksa sih. Dipaksa supaya, ayo kamu bantu Yesus ini. Dia mau menolak, nggak bisa. Ini tentara Romawi yang paksa. Sudah, akhirnya dia ikut. Tapi tentu ada pesan di balik itu ya, bahwa kita ketika mengikuti Yesus tentu juga akan memikul salib kita sendiri, kayak ini sama seperti Yesus memikul salib kita. Persoalannya kita mau tidak memikul salib itu bersama dengan Yesus, membantu Yesus, kurang lebih seperti itu. Itu pesannya. Seperti itu Nathanael, Novelin. Selanjutnya nih Pak, Yesus itu kan punya 12 murid, salah satunya itu Yudas Iskariot Yudas Iskariot yang berkhianat pada Ya, Yesus mengkhianati demi Yesus. harta dan kekayaan.
Kalau Bapak jadi Yudas, Oh wow. Jadi Yudas. Hah, kalau jadi Yudas? Bapak mau gak berkhianat sama Yesus demi tawaran uang dan kekayaan? Oh, jadi Yudas. Tadi jadi Pilatus, sekarang jadi Yudas juga ya. Wow, lengkap sekali kita hari ini ya. Ya, kalau jadi Yudas Iskariot, pertama-tama kita harus lihat kondisinya Yudas juga ya. Yudas itu kan bendahara sih Yudas ini di kelompoknya gengnya Yesus itu ya, 12 rasul dan apa segala macam. Yudas ini bendahara, sehingga waktu Yesus bilang pada perjamuan malam akhir itu, Yudas, lakukanlah apa yang seharusnya engkau lakukan. Makanya dia pergi, padahal dia pergi untuk menjual Yesus. Tapi si teman-teman yang lainnya, para rasul yang lainnya nggak tahu dia mau menjual Yesus, karena menurut mereka mungkin dia disuruh Yesus untuk beli apa begitu, karena dia pegang duit kan, duit ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, si Yudas Iskariot ini sendiri dia kayak apa ya? Dia punya harapan mungkin ya. Dia punya harapan kepada Yesus supaya menjadi pemberontak gitu, pemberontak untuk melawan penjajahan Romawi. Tapi Yesus itu berontaknya bukan dengan cara seperti kekerasan gitu. Ternyata di luar ekspektasi dari Yudas Iskariot gitu. Ternyata Yesus itu berontaknya dengan cara meluruskan yang bengkok gitu. Hukumnya seperti ini, oh jangan, dimaknai seperti ini maksud Yesus. Membawa keselamatan tanpa pemberontakan. Makanya ya mungkin Yudas sedikit apa ya jengkel. Nah disitulah mungkin kuasa kegelapan itu datang kepada Yudas untuk mencoba Yudas, dan Yudas ternyata tergoda kayak gitu. Makanya dia menjual Yesus dengan berapa itu? 30 keping perak kalau nggak salah dalam Injil itu ya. Lalu pertanyaannya, kalau saya jadi Yudas, kembali lagi ya, kalau dalam kondisi saya saat ini, kita kan sudah tahu Yesus itu seperti apa. Tentu harus punya prinsip ya, kita harus punya prinsip bahwa kita harus pegang satu nilai dalam kehidupan kita. Dan nilai itu ya lebih tinggi dari apapun, termasuk materi tadi, jabatan, harta benda seperti yang Novelin bilang tadi. Jadi kita harus pegang prinsip bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu lebih utama daripada nilai material, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau seperti Yudas, dia mementingkan itu semua, mementingkan nilai material, uang, segala macam, dan mengorbankan nyawa manusia. Menurut saya itu tidak sesuai ya dengan ajaran gereja, bahwa gereja tetap mengutamakan tentang nilai kemanusiaan, nilai kehidupan. Jadi kalau saat ini ya, tentu kita sangat menentang tindakan dari Yudas Iskariot itu. Kurang lebih seperti itu, Novelin. Jadi. Oh gitu ya Pak. Terus ini Pak, kan Yesus mati di kayu salib. Ya, wafat di salib. Terus bangkit kan? Bangkit, ya. Muncul di tengah-tengah muridnya. Ya, para murid. Bapak takut nggak kalau misalnya ada orang tiba-tiba muncul gitu? Muncul Kayak misalnya hantu gitu. Oh, hantu. Wah, kalau sendirian, kalau malam itu ya, kadang kita dengar suara. Kalian pernah gak sih kalau di kamar gitu, di rumah, tiba-tiba dengar bunyi suara, Iya Pak. enggak, suara galon gitu. Waduh, sendiri malam-malam dengar suara galon. Wih, itu siapa itu yang ambil air tuh? Padahal nggak ada orang. Apalagi kita tahu, wah nggak ada galon di rumah kita. Kok ada suara galon gitu kan? Itu lebih tiba-tiba lebih parah lagi itu. Nah, dari situ. Tapi kalau saya seperti ini ya apa? Kayak para rasul itu ya. Tiba-tiba Yesus muncul, takut juga gitu ya. Kayak gini loh, kalian punya keluarga, ya. Udah meninggal. Ya meninggal katakanlah 3 hari yang lalu. Amit-amit ya. Iya. Amit-amit. Kita punya keluarga meninggal kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Terus kita lagi nonton nih di ruang keluarga, ruang televisi. Tiba-tiba dia muncul, halo apa kabar? Nah siapa yang gak takut tuh kalau gitu kan? Siapa yang gak kaget kalau gitu? Hai apa kabar? Wah, walaupun dia sapanya dengan cara sopan, halo apa kabar? Ini tapi yang menyapa ini siapa? Sudah meninggal berapa waktu yang lalu kan? Nah tapi syukurnya para murid ini kan menanggapinya dengan iman gitu. Nah, jadi enggak takut para murid. Tapi kalau saya sepertinya saya lari dulu baru menanggapi dengan iman gitu. Kalau saya aman dulu itu apa tadi ya? Nah kayak gitu kurang lebih seperti itu. Di mimpi aja takut. Di mimpi aja takut, apalagi kenyataan wah gitu kan. Nah saat Yesus muncul itu kan para rasul tuh kayak takut gitu.
wah hantu nih hantu gitu Hantu, kan. Nah, supaya membuktikan Yesus itu bukan hantu, dia tuh kayak memakan suatu makanan tapi apa ya Pak? Menurut Bapak? Oh begini, Yesus tahu mereka itu mungkin takut ya. Makanya Yesus bilang waktu ini ceritanya tentang Yesus menampakkan diri di bilangan para rasul. Jadi pada saat itu Yesus ini kan termasuk salah satu orang yang dibicarakan ya, dan kemudian dia kayak dijadiin sebagai suatu ini loh penjahat yang nggak boleh dicontoh. Yesus ini nggak boleh dicontoh, ya kan? Penjahat kelas kakap. Otomatis para pengikut Yesus juga akan dikejar. Makanya para rasul sembunyi ini di suatu tempat, dikunci semua. Nah, lalu tiba-tiba Yesus datang, damai sejahtera bagi kalian. Nah, takutlah mereka ini kan, tapi mereka bilang, oh jangan ini hantu kan. Tapi Yesus bilang, ini saya, benar-benar saya toh. Bahkan kepada Thomas pada pertemuan yang keduanya itu, dia bilang, kalau kamu tidak percaya silakan mensusukkan jarimu ke luka saya, kan seperti itu. Itu membuktikan. Nah, supaya para rasul itu enggak takut, ya sudah makan. Ini buktinya saya dulu makan bareng kalian dan sekarang saya juga makan bersama dengan kalian. Saya ini bukan hantu, ini benar-benar saya, Yesus yang dulu bareng bersama dengan kalian, seperti itu. Itu untuk membuktikan itu sih. Makan itu. Makan ikan kalau nggak salah, roti atau apa gitulah. Nah, jadi gitu. Kira-kira kalian kalau ada keluarga yang datang yang sudah meninggal tiba-tiba ngajak makan ikan di kamar makan gitu ya, wah Nih break dulu. terima kasih saya nggak lapar gitu kan, silakan makan sendiri gitu kan, takut tapi enggak. Untungnya para rasul pada saat itu menanggapinya dengan iman ya, sehingga mereka ya mulai paham, oh ini benar-benar Yesus. Nah seperti itu. Nah, ini kita kan sedang merayakan Paskah nih Pak. Paskah. Setiap orang Kristiani pasti merayakan Paskah. Gimana sih sikap yang tepat dalam merayakan Paskah? Oh, sikap yang tepat dalam merayakan Paskah. Nah, pertama kan kita, kalau menurut Bapak nih ya, Bapak melihat Paskah itu sebagai satu kemenangan, satu kemenangan, satu juga itu adalah syukur. Kemenangan seperti apa? Kemenangan itu kayak gini loh, Yesus ini kan wafat, mati ya, dan kita juga mati sama seperti kan, kita hidup, mati setelah itu. Nah, Yesus setelah wafat, dia mati, tapi kemudian dia bangkit lagi. Itu artinya Yesus itu menang atas maut. Nah, jadi kita yang menjadi pengikut Kristus punya harapan seperti itu. Kita juga akan bangkit sama seperti Yesus. Kita menang atas maut. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristiani yang mempercayai Yesus Kristus tidak hanya habis setelah di dunia ini, setelah meninggal selesai, enggak. Kita punya kehidupan lain setelah itu. Nah, jadi perayaan kemenangan menurut saya tadi itu adalah perayaan Paskah, itulah kemenangan karena kita menang atas maut sama seperti Yesus. Nah, yang kedua syukur karena dalam Paskah itu kan Yesus dia bangkit lalu kemudian menebus dosa manusia. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sekali ya. Kita yang berbuat dosa, manusia yang buat dosa, tapi orang lain yang menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Kayak kalau kalian kan misalnya punya utang nih, utangnya banyak, tiba-tiba salah satu guru atau teman kalian yang bayarin utangnya. Ini kok dia baik sekali ya, terima kasih, syukur begitu. Nah, itu kan kayak gitu juga. Ini dosa loh ya, bukan utang. Ini dosa berat sekali kalau kita ya kan, kalau kita berdosa terus ya hubungan kita dengan Allah itu terputus gitu. Nah, karena kita sudah ditebus oleh Yesus, dosa kita diampuni, kita sudah menjadi manusia baru, maka selayaknya kita bersyukur. Maka menurut Bapak, perayaan Paskah ini adalah salah satu juga perayaan syukur begitu. Syukur karena kita sudah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya dan menjadi manusia baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, gitu. Oke Pak ya. Oke Pak, ini Pak, tolong bisa nggak sih Pak jelasin peristiwa apa saja yang terjadi saat Yesus mati di kayu salib gitu Pak? Kita mau tahu nih kita. Saat Yesus mati di kayu salib, sebenarnya banyak tuh kalau peristiwa ketika Yesus sudah disalibkan, salibnya berdiri, ada banyak tuh peristiwa yang menarik kita lihat. Kayak peristiwa penjahat yang ada di kiri kanan Yesus, itu kan ini penjahat loh, penjahat yang disalibkan. Kita ingat bahwa salib itu kan hukuman paling berat untuk orang Romawi. Jadi yang disalibkan itu adalah penjahat kelas kakap. Nah, jadi di situ Yesus dianggap penjahat kelas kakap. Nah, yang dua di kiri kanan Yesus juga ini adalah penjahat kelas kakap karena mereka disalibkan gitu ya. Tapi salah satunya itu yang bertobat.
Ya enggak, pencet sebelah kiri, kanan. Oh dia yang bertobat, kamu enggak. bukan, pencet sebelah kanan itu ya. Pencet sebelah kanan. Nah, dia bilang gimana? Yesus bilang bagaimana? Pada hari ini juga engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Jadi kan kayak orang yang berdosa seumur hidupnya, detik-detik terakhir, lap terakhir, putaran terakhir di hidupnya itu dia sudah diampuni dan langsung masuk surga gitu. Jadi wah itu menarik sekali kalau dilihat. Nah tapi yang perlu kita lihat juga tentang menjelang akhir Yesus wafat ya. Yesus itu sempat menunjukkan sisi kemanusiaannya ketika Yesus itu disalib. Kayak dia berteriak tuh di Injil, Bapak lupa. Pokoknya di salah satu Injil sinoptik antara Injil Lukas, Markus dan Matius itu dikisahkan Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani atau Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu kan kayak saya sudah sengsara nih, sudah ini, kok nggak ada yang bantu gitu, kayak kok saya nggak diperhatiin. Itu kan sisi manusia kita, sisi manusiawi. Jadi ketika Yesus mengatakan seperti itu, ya itu sebenarnya sisi manusiawi dari Yesus, bahwa Yesus itu juga adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, tetapi sisi manusiawi Yesus itu mengikuti sisi kealahan Yesus. Maksudnya bagaimana? Ingat pada saat terakhir Yesus mengatakan selesailah sudah. Selesai kan berarti ini kan dia sudah tahu sekarang sudah selesai. Mengapa selesai? Mengapa dia bilang selesai? Karena dia sadar, Yesus sadar bahwa dia sebenarnya sedang ada dalam suatu misi. Dan sekarang misi itu sudah selesai. Itu berarti dia sadar bahwa penderitaan dia selama ini itu adalah satu misi penyelamatan manusia. Dan ketika dia wafat, dia bilang selesailah sudah. Artinya Yesus sudah sukses menjalankan misi keselamatan bagi umat manusia. Jadi itu kisah-kisah menarik seputar kematian Yesus di kayu salib seperti itu. Pak, yang mengunjungi kuburan Yesus itu ada 3 orang wanita, salah satunya adalah Maria Magdalena. Kalau Bapak jadi Maria Magdalena, apa sih perasaan Bapak pas melihat kebangkitan Yesus? Saya hari ini jadi 4 orang ya, saya sendiri, Pilatus, Yudas Iskariot, Maria Magdalena, seperti itu ya. Nggak apa-apa. Menarik juga kalau ini ya, Maria Magdalena. Kisah Maria Magdalena ini sebenarnya kalau menurut Bapak ya, kalau saya kisah yang menarik tentang bagaimana keberanian perempuan. Jadi perempuan itu ya punya daya berani yang besar juga dalam kitab suci itu, terutama Injil. Ingat ya teman-teman, ketika para rasul sembunyi, itu kan sembunyi setelah Yesus dikuburkan, para rasul sembunyi. Nah si Maria Magdalena ini dia keluar ke kuburan Yesus. Berani kan? Padahal para prajurit itu mencari mereka. Diburu. Tapi Maria Magdalena berani keluar hanya untuk menjenguk kubur Yesus. Nah, itu kan keberanian besar. Nah, si Maria kemudian dia melihat, wah, kubur Yesus kosong. Dia nangis. Setelah nangis, dia lihat ada sosok yang muncul di situ. Dia kira itu penunggu taman kan, atau penjaga taman seperti itu. Oh, ternyata itu Yesus gitu ya. Awalnya dia nggak sadar itu Yesus, tapi lama-kelamaan dia sadar. Makanya dia kembali kepada Rasul dan mengatakan Tuhan sudah bangkit. Ya, Tuhan sudah bangkit. Jadi yang mewartakan kepada seluruh manusia bahwa Tuhan sudah bangkit itu perempuan, ya, wanita itu. Jadi wanita juga punya peran dalam kisah keselamatan manusia lah, katakanlah seperti itu. Salah satunya Bunda Maria juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya menjadi Maria Magdalena pada saat itu, saya senang gitu ya, karena saya melihat wah Tuhan saya ternyata masih hidup gitu, dan artinya yang dia katakan selama ini itu benar adanya, seperti itu kan. Tuhan buat mujizat dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang dia lakukan selama ini benar. Buktinya dia bangkit gitu. Dia tidak dikuasai maut, dikuasai kematian, tapi dia bangkit gitu. Kalau saya jadi Maria Magdalena, saya senang ketemu dengan Tuhan seperti itu, Tuhan yang bangkit. Nah, jadi begitu, Novelin. Jadi senang ya Pak ya? Senang saya kalau gitu bisa, walaupun ya awalnya takut mungkin ya. Kaget gitu ya Pak ya? Kaget.
Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir untuk penutup Oh, oke. podcast ini Pak. Oke. Eh, apa makna Paskah bagi Bapak? Makna Paskah. Nah, makna Paskah itu ya pertama kita harus melihat Paskah itu bukan hanya hari rayanya ya. Hari raya itu kan kebangkitan Kristus. Oh, kita lihat Paskah adalah kebangkitan Kristus. Itu keliru ya. Mengapa keliru? Karena kita harus melihat satu kesatuan antara sengsara, wafat Yesus dan kebangkitannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut saya Paskah itu adalah bagaimana kita memaknai sengsara Yesus Kristus, ya, wafatnya Yesus Kristus dan juga kemenangan Yesus Kristus. Nah, tentang kemenangan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menang atas kuasa maut seperti itu. Lalu kita juga tentu bersyukur terhadap Tuhan. Tapi pada dasarnya Paskah itu tentang 3 hal itu ya. Kita merenungkan tentang bagaimana Yesus Kristus yang menderita, ya, Yesus Kristus yang wafat dan Yesus Kristus yang bangkit. Nah, jadi kurang lebih 3 hal itu yang perlu kita maknai bersama tentang Paskah. Oh, Harus jadi ada satu kesatuan gitu. jadi menurut Bapak seperti itu ya? Harus seperti itu. Lin, kalau menurut kamu gimana Lin? Ayo, Lin, Kalau kamu menurut gimana? aku itu Paskah itu adalah untuk memaknai sengsara, wafat dan bangkitnya Yesus juga sih Sengsara, Pak. Ya untuk menebus dosa manusia gitu. Kalau menurut Nathanael gimana? Kalau menurut saya tuh kayak Paskah ini merupakan hadiah dari Tuhan. Jadi Hadiah, karena kado. Tuhan telah mati di kayu salib dan itu kan kayak menebus dosa kita kan sebagai kayak hadiah gitu. Nah, hadiah bagi Benar kita kan? itu ya. Benar. Terus Menarik juga bangkit tuh. menunjukkan kalau dia sudah memenangkan kematian gitu kan Menangkan Pak. kematian tadi. Iya Pak. Nah jadi kalau menurut saya seperti itu. Kado untuk manusia tentunya ya. Iya. Kado kebangkitan, penebusan dosa. Wis, mantap. Jadi walaupun makna Paskah bagi kita itu berbeda-beda, intinya tetap untuk mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah betul Elin. Nah menurut teman-teman di rumah apa sih makna Paskah bagi kalian? Tulis komen di bawah ya. Sekian, terima kasih dari saya, Nathanael dan rekan saya, Elin, serta narasumber, yaitu Pak Fisher. Terima kasih. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Dan akhir kata kami mengucapkan Selamat Selamat Paskah. Paskah. Dadah. Dadah. See you.